pulang. Botak udah pulang. Gimana nilai ujiannya? Coba Emak mau lihat. Itu kayaknya mending gak usah lihat deh. Oh, ya udah kalau gitu. Selamat. Emak tinggal coret nama kamu dari kakak. Iya, Ma, maaf nih hasil ujiannya. Hah? 10? Ini gurunya nggak salah nulis angka 100 jadi 10 kan? Emang cuma dapat nilai 10, Mak. Bubun, kamu bikin malu emak aja. Itu anak tetangga nilainya gede terus. Kenapa kamu dapat nilainya kecil? Oh, si Budi anak tetangga. Nilai dia lebih kecil kok, Man. Tadi udah aku tanya. Hah? Serius? Kenapa nggak bilang dari tadi? Udah, kamu ganti baju situ, makan. Emak mau silaturahmi dulu. Bu Sri lagi ngapain di luar? Lagi cari angin aja sih. Gimana sih Budi? Sekolahnya aman? Ini nanya aja loh ya, nggak ada maksud apa-apa. Masih di penjemput berkah. Bismillah. Ya. Ngelihat video tadi tuh, orang tua tuh ngebandingin sama anak tetangga tuh. Anaknya nilainya jelek, ternyata anak tetangga lebih jelek. Udah nggak apa-apa. Nah ini gimana? Ini tekanan sih kayaknya buat anaknya nih kalau kayak gini. Tekanan kan? Iya. Jadi kalau ada di antara kita yang diberikan kelebihan, bukan berarti kita menjatuhkan orang lain yang diberikan kekurangan. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Sombong itu artinya batolul haq wa gomtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi perilaku tadi ya udah mah ada ambisi anaknya pengen jadi sesuatu gitu ya. Yang kedua dia sombong, merasa bahwa anaknya lebih daripada tetangganya. Dan orang yang begini gak akan pernah bisa bahagia. Kenapa? Karena sibuknya membandingkan dengan orang lain. So kalau ingin bahagia, ojo dibandingkan. Ojo dibandingke. Jangan dibanding-bandingkan. Jangan dibandingin, Lip. Ada Alip nih, Bu. Wah, ini Alip nih pokoknya kalau cerita suka dibanding-bandingin gak sih kayak tadi ibu ke anaknya gitu? Sering, makanya saya mau cerita sama ibu-ibu, saya sering Saya dibanding-bandingin. mau nanya dulu sama Kang Japar udah senyum-senyum. Ngomongin soal ambisi nih Kang, apa nih kira-kira di pagi hari ini yang ditulis sesuai dengan tema di pagi hari ini, yaitu ambisi nih Kang? Iya, karena temanya ambisi ya. Kebetulan ada hadis juga yang berbicara tentang ambisi, penjelasan Rasul. Nanti mungkin saya bacakan ya kalau sudah jadi. Ini ada sesuatu yang kece nih pastinya dari Kang Jafar. Tapi nanti ibu-ibu, saya mau ke Alif. Ini ada cerita apa nih soal ambisi nih? Udah nih Alif cerita aja di depan. Mau cerita lagi nih? Boleh. Boleh dong. Pasti banyak nih biasanya. Pasti banyak. Kalau Alif nih. Insyaallah. Ibu-ibu Alif boleh cerita ya? Boleh cerita Bu saya Bu. Oke, ya udah Alif, cerita Alif. Silakan boleh minta tepuk tangan untuk Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu, kenalin Bu, nama saya Alif. Sebelum saya mulai cerita, boleh saya pantun dulu Bu ya? Boleh Bu ya, bener ya? Boleh Bu. Naik sirkus banyak rintangan. Orang sirkus kudu berani. Boleh kita minta tepuk tangan buat kembaran nih Syahrini. Aduh. Sini kembaran Syahrini. Sesuatu gitu ya tadi ya, ada di situ. Bu, hari ini kita ngomongin ambisi. Dari tadi saya lihat ibu-ibu pas Ustadz ceramah pada nunduk ya. Ya kan? Saya kasih tahu Bu, awal orang tua yang sering ambisi itu kenapa Bu? Karena apa? Karena cita-cita orang tua kadang nggak kegapai. Diluapin ke anaknya ya kan? Korban generasi saya nih Bu. Saya punya temen Bu, bapaknya cita-cita jadi pemain bola. Kagak kesampean, akhirnya apa? Punya anak dinamain pemain idolanya, Totti. Legenda Itali Bu, ya kan? Alhamdulillah Totti sekarang udah 23 tahun Bu, hidup Bu, jadi Bu. Dagang kue tiaw. Tapi biar nyenengin bapak tetap dia dagang kue tiaw sambil gocek Bu, begini. Saya Bu dibanding-bandingin mulu ya Allah. Karena kenapa? Orang tua tuh kalau cita-citanya nggak kecapek, pengen anaknya nerusin. Bener? Kayak saya, bapak saya pengen banget cita-cita dia saya terusin. Saban saya lagi tidur Bu, tiap hari dibangunin. Lip, bangun ke lu. Tidur mulu lu tong. Kerja bahagiain rakyat, lanjutin cita-cita bapak. Jadi Power Ranger. Susah bener Pak. Kudu warna biru dulu kan saya Bu ya. Emak saya kagak, ya emak saya mah boro-boro Bu. Kayak tadi di VT, persis pisan. Orang ada ngebelanya Bu, bener. Emak saya kalau ngebanding-bandingin saya suka bikin sakit hati. Nggak tahu diri Bu, emak saya kalau banding-bandingin saya sama orang lain, ih pedih. Saya lagi tidur dibangunin, Lip. Tidur mulu tong, bangun kayak nyari duit. Lihat noh, Pak Jokowi. Jauh bener. Maksudnya kalau bandingin namanya sepantaran
ya kan sama Yadi, Sutet ya kan tetangga saya. Pak Jokowi mau presiden, Bu. Apalagi nih, saya mau bongkar aib ibu-ibu. Sumpah, ajang ibu-ibu pamer anak itu pas di mana? Di arisan. Ya kan? Biasanya tuh ada tuh ibu-ibu di arisan kumpul bertiga di pojokan. Cuman ngomongin anaknya tuh ya kan, ya udah mulai senyum. Ya, biasanya mancing tuh, ibu satu mancing tuh, Ibu Denok. Anaknya kemana? Bu Denok dipancing kagak mau kalah. Anak saya biasa Bu, lagi les piano. Bapaknya cita-cita jadi Erwin Gutawa. Dipancing lagi ibu kedua, Bu Saripah, anaknya kemana? Ini biasa Bu, si Ripki lagi les bola. Bapaknya pengen jadi bawa salosa katanya. Ibu Denok, Ibu Saripah ditanya mulu kesel. Lah ibu, itu bawa anaknya cuman ngapain dari tadi diem di pojokan? Iya Bu, biasa. Lagi ngisi ilmu kebal. Bapaknya dari cita-cita punya wapak kijang, anaknya begini aja Bu. Ngek. Terima kasih saya Ali Bu, selamat malam. Oke. Duduk, Lep. Oke. Ini menarik tadi Alif bilang biasanya ambisi orang tua itu adalah ketika cita-citanya gagal ya. Tidak tercapai masih orang tua. Akhirnya dilimpahin tuh ke anak tua. Nah, ini umumnya terjadi. Iya. Nah, Sebenarnya tugas orang tua itu kepada anak ya, kalau bicara ambisi itu hanya ada dua sebenarnya. Satu, mengarahkan. ya, Dua, mendoakan. Satu apa Bu? Mengarahkan. Dua, mendoakan. Pentingnya mengarahkan. Karena anak mau tidak mau harus diarahkan. Betul nggak? Tapi saat mengarahkan bukan berarti ibu mengambil kebahagiaan anak gitu. Makanya di dalam agama kita penting bermusyawarah. Kita tahu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau bermimpi diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya. Iya kan? Yang kemudian jadi syariat Idul Adha kan? ya betul. Nabi Ibrahim tidak langsung kemudian menyembelih anaknya. Tapi beliau bertanya kepada anaknya, "Fangzur mada tara." Apa pendapatmu wahai anakku, kan begitu. Maka Ismail kemudian menjawab, "Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan. Niscaya engkau akan mendapatkan aku jadi orang yang sabar. Apa poinnya? Ada dialog, ada musyawarah, ada ngobrol. Ini kadang-kadang orang tua tuh nggak main ngobrol gitu Mas Demi. Langsung Ini pokoknya mama kayak tadi tuh. Iya benar. Iya. Anak itu cuman capek nggak kira-kira? Capek. Orang tuanya capek, anaknya capek. Ujungnya nggak jadi apa-apa. Kayak tadi tuh, pengen jadi pemain bola, ujung jadi jualan kue tiaw. Kadang juga nggak sinkron. Kadang ibunya pengennya anaknya main bola, bapaknya pengennya anaknya jadi tentara. Saya punya teman si Toti tuh. Alhamdulillah tuh kan jadi bingung dia. Ibunya mau tentara, anaknya bapaknya mau main bola. Jadi selama dia main bola, 11 orang yang lain main bola dia tiarap pos. Takut ketembak katanya. Itu jadi tentara. Jadi pentingnya mengarahkan, itu yang pertama. Dan yang kedua ya tentu mendoakan. Karena doa orang tua itu mengantarkan kesuksesan untuk anaknya. Kita tahu kisahnya Imam Masjidil Haram ya, Syekh Sudes. Ya. Itu kan berangkat dari doa ibunya. Betul. Bahwa satu kali ibundanya pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, satu saat ada di antara anakku yang akan menjadi imam di Masjidil Haram." Padahal mohon maaf, itu diceritakan kan masa kecilnya beliau itu Bandel ya. iya, maksudnya nggak nyangka lah akan jadi imam gitu. Tapi ternyata doa seorang ibu tuh luar biasa. Makanya ibu kalau lagi marah sama anak itu hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan ucapan. Karena ucapan seorang ibu akan mengantarkan doa bagi anaknya. So kembali kepada poin yang tadi, punya keinginan boleh, tapi tugas orang tua itu hanya dua. Satu, arahkan. Dua, doakan. Kalau itu yang ketemu titiknya, maka insya Allah akan jadi kebaikan buat anak-anak kita. Oke, satu arahkan, dua Doakan. doakan. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke AA. Kepo deh. Yang mau bertanya silakan angkat tangan ibu-ibu. Coba Bu. Lip, pilih Lip. Alif yang milih sekarang. Ini yang ini nih, Lesti Kejora. Silakan. Ada Lesti Kejora di sini. Aduh. Ya udah nggak jadi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA, Kode. perkenalkan nama saya Nurul Fahmi dari Majelis Talim As-Salam Komplek Amanah Asri Lewiliang Bogor. Yang saya ingin tanyakan adalah
Kalau dalam Islam berambisi itu diperbolehkan atau tidak? Terima kasih, A. Oke. Saya ingin coba meletakkan lebih pas gitu ya, Ya. Mas Temi. Ibu kalau mendengar kata ambisi itu kalimat baik atau enggak menurut Ibu? Baik. Jadi punya semangat untuk reach the goal. Mengejar gitu, Pak. sesuatu Iya. itu. Oke. Reach the goal. Reach the goal. Kalah, Lip. Kalah, Lip. Ibu dari Lewi Layang ya? Aku bertanya. Kamu nanya. Apa? Iya. Jadi ambisi itu satu sisi tidak baik ketika kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ambisi itu. Ini Kan nggak banyak. baik nih, iya betul. Nggak baiknya di situ. Jadi walaupun salah, walaupun zolim, walaupun nggak bagus, tetap dihajar aja. Nah itu yang bahaya. Kadang kita untuk mengejar sesuatu sering menghalalkan segala cara yang padahal nggak boleh. Nah, tapi kalau ambisi, sekedar harapan yang ingin digapai oleh kita, boleh apa enggak? Boleh. Makanya nanti ada 2 kalimat dalam bahasa agama. 1 ada harapan, 2 ada angan-angan. Nah ini nih kadang-kadang kan kalau kita berambisi itu akhirnya jadi berangan-angan gitu kitanya. Harapan tuh boleh. Yang tidak boleh apa? Angan-angan. Apa bedanya? Kalau harapan dia punya keinginan yang dibuktikan dengan usahanya. Kalau angan-angan dia punya keinginan tapi nggak dibuktikan dengan usahanya. Makanya AA tuh paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Akan indah. Kenapa gemesnya? Gemes. Gemes. Gimana nih? Kenapa nih gemesnya? Akan indah pada waktunya, tapi kerja enggak. Usaha enggak. Suruh gerak enggak. Suruh jalan enggak. Statusnya Akan akan indah. indah pada waktunya. Payah status kayak gitu mah. Status WhatsApp Alif, Bu. Gimana? Nggak apa-apa lelah, yang penting lillah. Aman ya? Aman. Iya, nggak apa-apa lelah, yang penting lillah. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya, berharap itu boleh, yang tidak boleh berangan-angan. Berarti ingat ya, Allah tidak akan melihat hasilnya, tapi yang Allah lihat adalah usaha kita untuk mendapatkan hasil itu. Prosesnya ya. Prosesnya. Makanya sekarang ibu, bapak, pemirsa yang di rumah, mau jadi apapun anak kita ke depan, yang penting kita tetap punya harapan. Dan kita ada usaha. Ibu pengen anak jadi pemain bola, ya udah, berarti apa namanya? Latihan Masukin bola. akademi sepak bola. Akademi sepak bola. Itu berarti bentuk ibu berharap, bukan berangan-angan. Karena ibu ada usahanya. Ibu pengen punya anak dokter tadi, berarti dipastikan dari mulai sekarang eksaknya harus bagus, maka masukin ke kursus lagi. Ya. Jadi itu namanya ambisi yang baik. Kenapa? Karena disertai dengan usaha. Dan bukan ambisius. Ambisius itu apa? Ketika menghalalkan segala cara, walaupun itu diharamkan dalam pandangan agama. Itu yang tidak boleh. Kadang Bang Temi Alif mah diajarin sama AA, bener. Gimana, ambisi itu orang tua kagak tahu artinya ambisi. Apa tuh? Padahal ambisi kan singkatan ya. AA ya. Ambisi, amalnya banyakin insya Allah istiqomah. Masya Allah. Oke, ini menarik ya ngomongin soal ambisi. Semakin hangat di pagi hari ini. Kita break ibu-ibu sebentar, jangan kemana-mana, tapi menjemput berkah. Ini tulisan kaligrafi dari Kang Jafar ini Ya. boleh dikasih nggak ke ibu-ibu? Boleh tadi tuh si ini. Ini tadi Lewi Layang gitu. You wanna reach the goal, man?